Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugra Sastra Wijaya dari kelas 12 MIPA 2 absen 5. Di sini saya akan menjelaskan sekaligus mengerjakan tugas ujian praktik PJOK, Biologi, dan Kimia. Something about yourself. You're one of the flawless, ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. I know that you don't know it, but you're fine, so fine. Fine, so fine. Oh, girl, I'm gonna show you when you're mine, oh, mine. Treasure. Pretty girl, you should be smiling. A girl like you should never look so blue. You're everything I see in my dreams. I wouldn't say that to you if it wasn't true. I know that you don't know it, but you're fine, so fine. Fine, so fine. Oh, girl, I'm gonna show you when you're mine, oh, mine. Kemudian ini merupakan video untuk memenuhi ujian praktik biologi. Nah, jadi di dalam ujian praktik biologi ini ada atau diberikan 3 pertanyaan. Akan saya mulai dari pertanyaan yang pertama terlebih dahulu. Pertanyaan pertama yaitu jelaskan nama gerak antagonis yang terjadi pada gerakan senam irama. Nah, jadi ada 10 macam gerak antagonis, yaitu yang pertama ada ekstensi dan fleksi. Nah, ekstensi ini merupakan gerakan meluruskan tangan, sedangkan fleksi ini merupakan gerakan menekuk tangan. Berikut contoh videonya di sini. Kemudian lanjut, ada gerakan depresi dan elevasi. Nah, gerakan depresi ini merupakan gerakan menurunkan anggota tubuh. Sedangkan gerakan elevasi ini merupakan gerakan menaikkan anggota tubuh. Nah, contoh karena saya di dalam gerakan senam iramanya tidak ada gerakan tersebut, jadi ini merupakan contohnya. Ini contoh gerakan depresi dan ini gerakan elevasi. Kemudian lanjut, ada gerakan abduksi dan adduksi. Abduksi ini adalah gerakan menjauhi badan, sedangkan adduksi ini adalah gerakan mendekati badan. Contohnya itu seperti ini. Ini gerakan abduksi, sedangkan ini gerakan adduksi. Kemudian selanjutnya ada supinasi dan pronasi. Supinasi ini merupakan gerakan tangan menengadah, sedangkan pronasi ini merupakan gerakan tangan menelungkup. Ini contohnya, ini supinasi, sedangkan ini pronasi. Lanjut, yang terakhir itu ada gerakan inversi dan eversi. Nah, inversi ini merupakan gerak memiringkan telapak kaki ke arah dalam tubuh. Sedangkan eversi yaitu sebaliknya, memiringkan kaki ke luar bagian tubuh. Contohnya ini
telapak kaki. Kemudian ini melakukan inversi ke dalam dan eversi ke luar. Kemudian lanjut untuk pertanyaan yang kedua. Jelaskan mengapa timbul rasa pegal setelah melakukan gerakan senam irama. Nah, jadi rasa pegal ini timbul dikarenakan terjadinya kontraksi otot pada saat melakukan rangkaian gerakan senam. Hal ini menyebabkan robekan mikroskopis di sepanjang otot dan jaringan ikat di sekitarnya atau di dekatnya. Nah, biasanya rasa pegal atau nyeri ini akan hilang dengan sendirinya 3-5 hari atau bisa lebih cepat setelah kita melakukan olahraga atau gerakan senam irama. Kemudian pertanyaan yang terakhir, nomor 3, yaitu bagaimana cara mengatasi pegal atau lelah setelah melakukan gerakan senam irama. Kemudian mengapa? Nah, yang paling utama sehabis kita melakukan gerakan olahraga atau gerakan senam irama ini, yaitu melakukan pendinginan pastinya. Kemudian bila masih terasa pegal-pegal badan atau anggota tubuh yang lain, kita bisa melakukan hal-hal yang sederhana seperti minum banyak air putih, kemudian mandi air hangat, kemudian kompres air hangat atau dingin, kemudian membaluri tubuh dengan olive oil atau pijat-pijat kecil menggunakan minyak urut atau olive yang lain. Kemudian istirahat yang cukup atau tidur yang cukup. Dan yang terakhir untuk memenuhi ujian praktik kimia. Jadi dalam ujian praktik kimia ini diberikan 2 pertanyaan dan saya akan mulai dari pertanyaan yang pertama. 1. Pada saat tubuh melakukan gerakan senam, tubuh kita memerlukan energi. Sebutkan nama senyawa kimia yang mengandung energi tinggi dari hasil katabolisme tubuh. Nah, jawabannya itu ATP atau yang biasa kita sebut adenosin trifosfat. Nah, ATP ini merupakan senyawa kimia yang berfungsi sebagai sumber energi utama atau langsung dari makhluk hidup. Nah, energi pada ATP berasal dari energi yang dibebaskan dalam pemecahan senyawa organik dalam pembelahan sel. Nah, untuk yang pertanyaan yang kedua, hubungan antara energi kimia dengan energi gerak. Jadi, kita ambil suatu fakta menarik. Jadi makanan dan minuman yang kita konsumsi ini akan tahu tentunya itu masuk ke dalam tubuh kita kan. Nah, si makanan dan minuman ini akan diolah atau diproses itu menjadi sari-sari makanan. Nah, si makanan dan minuman ini diolah itu melalui proses katabolisme. Nah, kemudian si sari-sari makanan yang sudah diolah tadi ini akan menghasilkan ATP yang nantinya si ATP ini berguna untuk diubah menjadi energi gerak. Nah, makanya kita bisa melakukan gerakan atau aktivitas tubuh atau melakukan pergerakan dari tubuh seperti senam atau olahraga atau beraktivitas yang lain. Sekian video-video praktikum dari praktikum PJOK biologi dan kimia. Mohon maaf bila saya ada salah kata atau salah penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.